Shalom anak-anak terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya Ibu Tasrina dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelum kita memulai pelajaran kita, mari mengambil sikap doa yang baik dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami saat ini. Saat ini ya Tuhan, kami sudah siap untuk memulai pelajaran agama. Tuhan berkati kami anak-anak-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memahami akan materi pelajaran kami hari ini, dan kami boleh mengambil makna dan hikmat dari pelajaran kami hari ini. Ini doa syukur kami Tuhan. Terimalah di dalam nama Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Materi kita hari ini yaitu di bab 10 dengan tema hidup berkelimpahan. Mazmur 37 ayat 23-26 menyatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari aku menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Penjelasan Alkitab dari ayat yang telah kita baca tadi, dalam ayat tersebut dijelaskan tentang pengakuan dari pemazmur bahwa orang-orang yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan pasti ditolong Tuhan. Ia melihat bahwa orang yang hidupnya benar ternyata tidak pernah mengalami kekurangan. Ini adalah bukti bahwa Allah memelihara dengan baik. Tetapi pemeliharaan Allah ini hanya terjadi ketika kita sebagai remaja Kristen menjalankan hidup yang berkenan kepada Allah. Kristus sebagai pemimpin yang layak diikuti. Apa artinya menjadi pengikut seorang pemimpin? Artinya adalah apa yang dikatakan pemimpin menjadi suatu pegangan yang harus diikuti. Karena pemimpin memiliki pengetahuan lebih dari pengikutnya tentang apa yang mau dicapai dan bagaimana mencapainya. Semasa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus adalah seorang pemimpin. Kemanapun ia pergi, banyak orang mengikutnya. Banyak orang sakit yang ingin disembuhkan oleh kuasa ajaibnya. Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana seharusnya menjalani hidup agar mendapatkan makna. Contoh petunjuk Tuhan Yesus yang perlu kita lakukan sesuai kitab Matius 6 ayat 6-8. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Dari pesan Tuhan Yesus tersebut, ada 3 hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama, menaikkan doa bukanlah tindakan yang bertujuan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, melainkan untuk membina hubungan pribadi dengan Allah. Yang kedua, isi doa kita adalah percakapan yang keluar dari hati kita, apa adanya dan tidak perlu panjang lebar. Yang ketiga, walaupun Allah Bapa mengetahui apa isi hati kita sebelum kita mengucapkannya, namun Ia tetap menunggu sampai kita memintanya, yang berarti bahwa kita menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah Sang Pemurah.
Nah, sekarang berikut ada tugas yang anak-anak perlu kerjakan sebagai pernyataan komitmen bersama. Pertanyaan yang pertama, sebutkan sedikitnya 2 hal mengapa kita seharusnya bangga menjadi pengikut Kristus. Yang kedua, dari mana kita tahu bahwa hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang berkelimpahan? Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup yang berkelimpahan? Dan yang keempat, pikirkan tentang suatu kebiasaan atau hobi yang mungkin kamu senang lakukan. Tapi ternyata setelah kamu pikirkan ulang, belum tentu hal itu menyenangkan hati Tuhan. Apakah kamu rela meninggalkan kebiasaan atau hobi itu sebagai syarat untuk mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh? Silakan anak-anak mengerjakan di buku tugas dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Selamat mengerjakan tugas. Setelah mengerjakan tugas, silakan anak-anak mengambil sikap doa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.